sekarang kita bayangkan ya, dana triliunan. Coba lihat dari Forbes itu tahun 2014, itu majalah yang sangat dipercaya. Itu kenaikan hartanya bisa 3,3 kali. Sampai akhirnya dia tiba-tiba menjadi nomor 25 terkaya di Indonesia. Itu sama dengan 48% dari Lipo. Bisa dibayangkan kira-kira ada apa. Terus ada lagi majalah Straits Times, itu mempersoalkan masalah uang dari Indonesia yang mengalir. Terus ada lagi koran di Indonesia lebih mempertegas lagi, perusahaan transport terbesar kira-kira siapa, dan kira-kira apa yang terjadi, apakah diambil dari hasil jeripayanya atau diambil dari Bluebird, apa diambil dari harta saya. Kita bayangkan bahwa dia kan Indra Priawan kan belum bekerja. Apakah bisa hanya dari harta Nikita Willy bisa begitu super mewah? Karena itu dianggap termewah kan dulu. Bu, ini kan untuk ganti ruginya sangat fantastis untuk membalaskan gaji yang sudah lama ya. Terus proses sidang itu Ibu mengikuti nggak sih dalam perkara Jadi ini? proses sidangnya saya mengikuti sebagian, tidak semuanya. Jadi pada saat awal yang dikatakan ke saya, Ibu tidak perlu takut. Ini suatu gugatan yang terlalu aneh. Betul nggak aneh? Sekarang dari saya anggap ya sudahlah, lanjutkan saja. Itu pasti saya akan menang. Tapi di tengah-tengah sudah ada suatu tanda yang aneh. Tanda yang aneh, tapi tidak bisa saya kemukakan karena apa? Itu tidak masuk di putusan. Tapi itu suatu kenyataan yang luar biasa anehnya. Tapi yang saya lakukan, terpaksa pengacara saya pecat. Ya. Kemudian masuk gugatan yang tidak sefantasi sebelumnya, tapi 140 miliar. Lalu berikutnya pengadilan tinggi, kembali lagi pengacaranya mengatakan jangan takut, ini tidak pernah terjadi dan ke Ibu pun tidak akan terjadi. Kemudian naik ke MA. Waktu naik ke MA, saya ikuti cukup banyak komentar yang saya berikan, tapi semua tidak diakui. Contohnya, saya memberikan saksi tidak dianggap. Sekarang bagaimana? Jangankan saya sebagai saksi, penyidikan dari polisi kepolisian itu juga nggak dianggap, apalagi saksi dari saya. Ini fakta yang terjadi dan bisa saya pertanggungjawabkan. Mungkin kalau memang ada yang ingin lebih tahu, saya bisa sodorkan lain kali. Tapi kan fakta itu bilang ini akan terjadi dan ini kan sudah ada surat dari pengadilan negeri. Ini memang aneh sekali bahwa ini bisa terjadi. Keanehan itu saya lihat begini, mungkin pada saat awal itu orang juga ragu-ragu, pengadilan bisa ragu-ragu. Karena itu putusan pada tahun 2016, tapi katanya karena ini putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka ketua pengadilan mungkin tidak mau mengeksekusi saya. Akhirnya ganti pimpinan. Terakhir pimpinan yang sekarang dia eksekusi. Jadi mungkin dia menganggap ya dia tidak terlibat. Tapi waktu saya persoalkan, Pak, ini tidak ada bukti apa-apa sama sekali, kenapa bisa dilanjutkan? Akhirnya jawabannya sederhana, putusan pengadilan harus dijalankan. Terus langkah selanjutnya untuk persiapan untuk membantah untuk saya tidak mungkin mengembalikan. Sekarang bagaimana saya bisa mengembalikan? Silakan sita. Kalau perlu sita saya tetap akan siap untuk ditahan untuk apapun. Karena ini menyangkut masalah hidup dan mati anak-anak saya. Bisa dibayangkan, saya hidup berapa tahun lagi, tapi anak turunan saya berapa tahun lagi. Jadi siapa yang harus berkorban? Saya yang nekat atau mereka? Kecuali kalau akhirnya pengadilan mengatakan oke, ya ini dibatalkan. Selama tidak dibatalkan, saya tetap dalam keadaan ketakutan
bahwa jika saya tidak ada, anak turunan saya akan dikenceng. Tapi di sini kembali lagi, jangan menganggap bahwa ini adalah karena dendam adik ke kakak. Ini perebutan uang. Buktinya semua pendiri itu satu persatu mundur. Itu apa artinya? Perebutan uang, ingin menjadi orang yang kaya raya. Untuk support anak sendiri gimana? Apa? Support untuk anak. Jadi gini, anak-anak saya tadinya kan tidak tahu, tapi secara bertahap mereka tahu. Tapi saya juga terpaksa menenangkan mereka bahwa saya akan berjuang. Kita tidak tahu apakah betul saya akan kalah. Jadi saya juga memberikan support, tapi mereka juga akan sedikit tahu. Nanti saya akan perkenalkan dengan pengacara yang akan melanjutkan. Sehingga walaupun mereka tidak tahu menau, karena susah kan untuk anak tahu menau kejadian-kejadian pada tahun 2000-an. Ada upaya untuk bersurat dan mungkin ke presiden sendiri kan, karena ini kan kita berbicara ini masalah ketidakadilan ya. Nah, diterbitkan ini mungkin ada upaya nggak Bu ini untuk seorang ibu yang mungkin bisa dikatakan ini dalam tanda kutip nih didiskriminasikan ya, bisa segitu nggak? Di sini saya tidak terlepas dari segi politik, tidak terlepas dari segi siapa backingan mereka. Lalu backingan mereka, apakah saya yakin bahwa jika saya memberikan surat ke presiden, presiden akan membela saya? Karena kenyataannya cukup banyak yang akhirnya presiden kembalikan. Kalau kembalikan ya percuma juga. Tapi yang saya harapkan adalah presiden yang akan datang. Karena itu kalau sekarang saya persiapkan, nanti pas pada saat presiden yang akan datang itu sangat mungkin akan saya surati. Tapi kalau sekarang juga mungkin saja saya surati. Saya belum mengambil keputusan. Sampai sekarang atau? Jadi ini kita lihat, ini tahun berapa? Tahun tanggal 5 Oktober 2012. Jadi yang saya persoalkan sebelum pengadilan. Lalu setelah itu juga tidak ada surat lain. Artinya tetap tidak terdaftar. Baru mulai terdaftar kira-kira bulan Juli 2013. Artinya pada saat pengadilan tidak terdaftar. Tidak terdaftar kok boleh maju? Iya betul. Salah di prosedur itu. Oh ini ada. Harus diusut itu. Oh persoalan itu. Ya harus Jadi diusut. di sini juga ada bukti-bukti penangkapan saya yang tadi saya beritahukan, penangkapan. Jadi Mana? di sini diperintahkan karena diduga keras telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUHP. Ini surat resmi ya. Surat perintah ini berlaku dari tanggal November sampai dengan tanggal selesai penyidikan. Bukan penyelidikan. Setelah penyelidikan ada penyidikan. Itu biasanya sangat lama. Kemudian kita lihat lagi penggeledahan. Dua perkara ini ya? Bukan, itu dalam satu sekaligus. Oh. Jadi di sini juga ada diperintahkan untuk melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah. Ya. Sehubungan dengan terjadi tindak pidana perbuatan tadi. Dan perintah ini dalam waktu 2 hari setelah melaksanakan surat perintah ini harus membuat berita acara penggeledahan. Dan ini berlaku selama saya berada di Indonesia. Bisa dibayangkan.